Selamat datang di Basecamp Malam, tempat di mana kisah nyata horor diceritakan kembali. Siapkah kamu untuk mendengarnya? Seperti biasa, ambil posisi ternyamanmu, siapkan makanan ringan, dan mari kita mulai. Ini dia kisahnya. Kisah horor ini dialami oleh narasumber kita saat ia masih kelas 4 SD. Jadi, ceritanya tuh, nenek gue kan emang biasa makan sirih sama kapur gitu kan. Nah, waktu itu dia makan sore-sore sekitar jam 4-an gitu, sambil ngeliat pemandangan sawah. Sekedar info aja, rumah bibi gue emang deket banget sama sawah. Jadi gue posisinya mau siap-siap berangkat ngaji. Kan jadi gue pamitan sama nenek gue. Pas pamitan, nenek gue itu nyeletuk gini, "Gak usah ngaji, temenin nenek aja ngambil sirih nanti." Sebenarnya gue mau aja, ya hitung-hitung bolos gak ngaji ya kan. Tapi karena ada setoran hafalan untuk pas ngaji, jadi gue milih ngaji. Sekedar info aja, gue ngaji mulainya itu pas azan. Jadi sholat dulu baru ngaji dan pulang. Nah pulangnya tuh paling cepet jam setengah 9. Paling lama ya sekitar jam 10 malaman gitu. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu jam 8 udah selesai. Ya gue seneng-seneng aja lanjir. Jadi pas gue pulang dari ngaji tuh biasanya kan selalu rame ya, karena barengan anak ngaji tempat lain. Namun hari itu cuma gue, adik gue yang cewek namanya Gaby, sama sepupu gue si Gugun. Nah kita kan pulangnya jalan kaki, jadi lama gitu kan. Kebetulan si Gugun ini iseng banget orangnya. Tiba-tiba dia nyetuk gini, Mei, gimana kalau kita ngelihat kunti atau diikutin kunti gitu?" "Apa sih Gun? Ngomong yang bener ya, udah malam ini," gitu kataku. Terus dia cuma cengengesan. Dan adik gue malah nyeletuk, "Lu pada dengar suara orang nangis gak barusan?" Ya kita yang ditanya langsung saling tatap, saling geleng. Habis itu suasana jadi hening, gak lama gitu hening. Tiba-tiba itu di samping kita itu ada mobil bak gitu, bawa drum. Nah kayak isinya minyak gitu ya. Itu jadi salfok sama itu mobil, karena ya nyetir tuh kayak nggak ada gitu. Nah di dalam drum itu kita lihat ada kayak kuntilanak gitu, bayangan putih-putih gitu. Kita kan langsung jadi deg-degan dan diem gitu ya kan. Kita bertiga jadi diem gitu. Nah si Gugun ini malah bilang, "Ya kan bener kita ngeliat kunti." Dibilang nggak percaya sih. Terus gue tuh kayak, anjir lu diem kayak apa nggak tahu apa gue rasanya mau nangis. Setelah kejadian itu kita bertiga langsung lanjut pulang, seakan-akan nggak terjadi apapun. Pas sampai rumah, nenek gue udah nunggu di sofa. Jadi kalau di rumah bibi gue yang di depan habis buka pintu tuh bener-bener langsung sofa, dan di belakangnya ada meja makan gitu. Nah waktu gue buka pintu, keluarga bibi gue lagi makan dan nenek gue nungguin di sofa. Nah adik gue ini gak langsung ke kamar, dia langsung nonton TV gitu. Gue cuma naruh tas di dekat TV, habis itu ke sofa. Nah habis ke sofa gue lihat bibi gue sekeluarga udah gak ada. Ya gue positive thinking, mungkin pada ke dapur atau ke rumah atas, karena rumah atas juga rumah bibi gue juga. Jadi gue duduk di sofa sambil makan gitu. Nah nenek gue ini nyetuk lagi, mau nemenin nenek nggak ngambil sirih. Terus gue kayak, gue tuh tahu nenek gue kalau ngambil sirih tuh ke kuburan. Jadi gue kayak, yang bener aja anjir, malam-malam ke kuburan. Karena gue diem aja, nenek gue langsung nepok paha gitu. Terus nanya balik, bukannya jawab malah nanyain balik. "Lah tadi sore nggak ngambil emangnya nek?" Begitu kataku. Dia cuma ketawa terus bilang, "Mau apa enggak? Nenek sendirian nih." Karena kasihan ya gue iyain aja. Akhirnya berangkatlah kita ke kuburan. Di sana nenek gue kayak lama banget gitu, gue nungguin di luar kuburan, gue nggak berani masuk. Ada sekitar 1 jam gak keluar-keluar. Gue kan yang kesel jadinya ya. Ini udah malam, mana takut gitu, nungguin lama. Kayaknya gue samperin lah, posisinya dia itu ngebelakangin gue. Pas gue samperin, gue kan kayak lari-lari gitu ya, jadi agak berisik gitu. Nah nenek gue itu nyeletuk gini, "Jangan berisik, gak usah lari."
Gak ada yang mau ikut juga. Nah, kamu bantuin nenek ngambil tangkil. Nah, tangkil itu biji melinjo ya. Gue iyain aja. Nah, karena ribet, gue kan bawa handphone, bawa kresek juga ya kan. Kayaknya kayak ribet gitu ya. Tiba-tiba HP gue itu jatuh ke bawah. Posisi HP itu gue nyalain senter waktu itu. Jadi pas gue ambil HP-nya ini kan tegak tuh. Nah, senter ini ngadep ke depan gue, bukan ke gue lagi, jadi ke depan. Nah, gue kaget setengah mati. Di depan gue ini bukan nenek gue lagi, tapi kuntilanak beneran. Karena kagetnya, kreseknya gue jatuhin, terus gue lari ngibrit. Gue waktu itu nggak peduli sama sekali mau nenek gue gimana, kayak bodoh amat anjir. Yang penting gue sampai rumah. Dan tahu nggak puncaknya? Sampai di rumah, nenek gue ini keluar dari dapur dengan keadaan habis wudhu. Nah, nenek gue ini ngeliat muka gue dong yang kayak orang gila gitu, kayak pucet gitu kan ya. Habis dari mana kamu? Dari tadi serumah nyariin kamu. Terus gue kayak bingung gitu. Terus gue nanya balik lah, nenek habis dari mana? Cepet banget nyampe sini. Tapi maaf nek, tangkil sekresek Meme tinggal, soalnya Meme takut tadi. Terus nenek gue malah bingung, dari mana apanya? Orang nenek gak punya minta tangkil kok. Nenek juga gak suka tangkil. Habis itu gue langsung tiba-tiba kayak pingsan gitu. Pas gue sadar, itu udah jam 2 malam. Dan kata nenek, gue udah kesurupan dari jam 10 malam. Saat kesurupan, gue selalu minta daun sirih yang isinya tangkil. Aneh banget anjir, daun sirih aja gue gak suka baunya, apalagi disuruh makan ya kan. Pas sadar, nenek juga nyaranin gue langsung mandi pakai air kembang. Habis itu disuruhnya aku nyeritain kejadiannya. Setelah itu gue langsung ceritain semua kejadiannya, dari awal gue pulang ngaji, dan akhirnya nenek minta antar ke kuburan cari daun sirih. Dan anehnya lagi, ternyata sepupu gue si Gugun itu sedang sakit dan gak pergi ngaji. Terus adik gue juga gak ngaji karena dia ikut bibik gue sekeluarga ke rumah saudara bibik gue. Lalu yang gue ajak pulang ngaji itu siapa? Terus yang gue lihat di ruang makan saat gue pulang dari ngaji itu siapa? Dari kejadian itu gue belajar satu hal. Ternyata makhluk halus bisa menyerupai orang terdekat kita. Gue beneran yakin saat pulang dari ngaji itu gue bareng adik gue dan sepupu gue. Padahal nyatanya semua itu cuma tipuan. Sampai sekarang setiap kali ngebayang kejadian itu atau ngeliat daun sirih, bulu kuduk gue selalu berdiri. Malam itu adalah bukti kalau dunia gaib memang ada, dan mereka bisa muncul kapan aja, bahkan di saat kita lagi ngerasa aman. Oke, itu tadi pengalaman horor dari narasumber kita ya guys. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Dan kalau kalian punya pengalaman horor pribadi, ceritain di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian nanti bisa jadi kisah berikutnya di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya.